Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semuanya sudah subscribe, like, komen, dan share video saya. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Nikmatilah Sukacita Natal Setiap Hari. Kita dapat menikmati sukacita Natal bukan saja pada saat perayaan Natal pada bulan-bulan Desember, bukan saja pada saat ibadah Natal di bulan-bulan Natal, namun kita dapat menikmati sukacita Natal setiap hari. Jikalau kita mengikuti teladan terbaik dan termulia dari Natal pertama, maka kita dapat menikmati sukacita Natal itu setiap hari. Yang pertama yaitu sukacita Maria siap dipakai Allah. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38, kita mengetahui bahwa Maria mendapatkan kabar daripada malaikat Allah bahwa dia akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus seorang bayi. Hal itu mengejutkan Maria karena Maria kaget karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang perawan yang mengandung. Tetapi malaikat Tuhan menegaskan kepada Maria bahwa ia akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus dan bukan karena benih laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah Natal dimulai ketika Sang Firman Tuhan yaitu Yesus Kristus menjadi manusia dan dikandung di dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus. Ketika mendengar itu, sesuatu yang mustahil terjadi dalam kehidupan yang natural, maka Maria menjawab kepada malaikat itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat yang ke-38. Maria merayakan Natal dengan sukacita dan hati yang siap melakukan kehendak Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47, Maria memuji, memuliakan Tuhan. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira, rejoice, karena Allah juru selamatku." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria bersukacita, bergembira karena dia mengandung Sang Mesias, karena dia siap dipakai Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Mesias melalui rahimnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersukacita ketika kita mentaati Allah. Dan seharusnya demikian ketika kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, ajarkan kepada kita, maka kita wajib bersukacita. Dan ada sukacita dalam ketaatan itu kepada Tuhan kita. C.T. Studd adalah misionaris dari Inggris. Dia bersukacita melayani Tuhan, menjadi misionaris ke India, ke Cina, dan ke Kongo Afrika. Dia juga menyumbangkan hartanya, ribuan pound sterling, untuk pekerjaan misi di dunia. Dia mewarisi kekayaan daripada orang tuanya, rumah yang sangat mewah dan megah. Namun dia rela menyumbangkan sebagian hartanya, ribuan pound sterling, dan hidup di pedalaman Afrika dengan rumah yang begitu kecil dan begitu sederhana. Kenapa dia rela melakukan itu? Karena dia bersukacita melayani Tuhannya. Dia bersukacita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar Injil, supaya mereka boleh percaya kepada Kristus dan taat kepada Kristus dan diselamatkan. Itulah tujuan hidupnya. Itulah yang membuat dia sukacita, dan dia melayani di akhir hidupnya sampai di akhir hidupnya di pedalaman Afrika, di Kongo zaman sekarang. Yang kedua, sukacita para gembala menyaksikan Yesus. Pada malam hari ketika para gembala beristirahat, mereka
ditemui oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat itu menyaksikan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan malaikat memerintahkan mereka untuk mereka datang menyaksikan bayi Yesus di kandang domba di kota Daud di Bethlehem. Nah, para gembala itu akhirnya berangkat ke sana. Mereka menyaksikan persis seperti yang dikatakan malaikat. Mereka menyaksikan bahwa Mesias yang dijanjikan Tuhan dalam perjanjian lama ratusan dan ribuan tahun yang lalu telah digenapi dengan lahirnya Kristus, dengan datangnya Kristus ke dunia menjadi manusia. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala itu memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka bersuka cita karena Yesus. Mereka bersuka cita karena Allah menggenapi janjinya dengan datangnya Sang Kristus Juru Selamat, Sang Mesias. Itulah yang menjadikan sukacita. Semakin mereka mengenal, semakin mereka mengerti Yesus, maka semakin mereka bersukacita karena Sang Kristus itu sendiri. Dalam Filipi 4 ayat 4 kita diperintahkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus mengajar kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita mengenal, semakin kita mengerti, semakin kita memahami Kristus Sang Juru Selamat, maka kita semakin bersukacita. Sukacita yang ketiga, sukacita orang Majus mempersembahkan kepada Yesus. Matius 2 ayat 9 sampai 12. Dicatat di sana, saya akan bacakan, saya tampilkan di PPT ini ayat 10 sampai 12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di sini kita diberitahukan bahwa para Majus yang datang dari timur, yang jauh itu bersukacita ketika menemukan di mana bayi Yesus itu berada, di mana Yesus yang sudah dilahirkan itu berada. Mereka datang, mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang Majus diperkirakan berasal dari Babilonia. Di dalam peta, di dalam PPT kita, itu yang di lingkaran merah yang besar. Sekitar Babilonia atau Irak zaman sekarang, atau Persia, atau Iran zaman sekarang. Dan mereka dengan waktu yang sangat lama datang ke Israel, ke daerah Palestina, ke Bethlehem untuk menemui Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tidak cukup datang melihat Yesus, namun mereka juga mempersembahkan yang terbaik yang mereka punya, emas, kemenyan, dan mur. Perjalanan yang begitu jauh tidak membuat mereka bersedih, melainkan mereka bersukacita karena mereka akan bertemu Sang Raja di atas segala raja, Sang Mesias, Sang Penyelamat umat manusia. Persembahan mereka syarat dengan makna. Orang Majus yang dari timur itu mempersembahkan emas, adalah logam kerajaan, suatu pemberian bagi raja, menandakan Yesus adalah raja. Dan kemenyan, lambang doa, pemberian bagi seorang imam, menandakan Yesus adalah imam atau perantara Allah dan manusia.
dan mur. Urapan bermakna urapan, penguburan, pemberian bagi orang yang akan meninggal, menandakan Yesus kelak harus wafat demi menyelamatkan semua orang. Nah, semuanya itu dipersembahkan oleh orang-orang Majus karena mereka tahu bahwa Yesus, bayi yang kecil itu adalah raja di atas segala raja. Bahwa Yesus itu adalah penyelamat, Mesias. Maka mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik yang mereka punya. Emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pusat dan sumber sukacita kita. Yesus adalah pusat alam semesta. Yesus adalah pusat pemberitaan Alkitab. Yesus adalah pusat hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus juga adalah pusat Natal kita. Dialah pusat dan sumber sukacita kita. Ibadah perayaan Natal kita tidak akan ada gunanya, akan menjadi sia-sia jikalau kita tidak semakin mengenal Yesus, tidak semakin taat kepada Yesus, dan tidak semakin bersukacita karena Yesus. Yesus pun berdoa. Di dalam Yohanes 17 ayat 13, Yesus berdoa bagi para muridnya, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Yesus berdoa supaya sukacitanya, Yesus juga sumber sukacita, sumber kebahagiaan, supaya sukacita dan kebahagiaannya itu melimpah di dalam diri para murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka Natal kita bukan sukacita karena menerima hadiah, kita bukan sukacita karena kita pakai baju baru, kita bukan sukacita karena hingar-bingar perayaan Natal yang diadakan di gereja-gereja kita. Tetapi sukacita kita karena kita mengerti Yesus, makin mengenal Yesus, makin taat kepada Yesus. Dengan demikian sukacita melimpah, seperti sukacita Maria, seperti sukacita para gembala, dan seperti sukacita orang Majus. Begitulah Maria, para gembala, dan orang Majus bersukacita merayakan Natal pertama. Marilah kita meneladani iman, ketaatan, dan sukacita mereka, agar kita dapat merayakan Natal, menikmati sukacita Natal setiap hari dalam kehidupan kita. Jikalau Natal kita tanpa ketaatan, jikalau Natal kita tanpa semakin mengenal Yesus, jikalau Natal kita tanpa mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebenarnya ibadah dan perayaan Natal kita sia-sia. Marilah kita belajar untuk semakin dekat, semakin mengenal, semakin taat, dan semakin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan demikian kita terus mengalir sukacita Kristus di dalam diri kita setiap hari. Marilah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, karena itulah persembahan yang terbaik. Jikalau para Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, itulah yang mereka miliki yang terbaik. Kita diperintahkan untuk memberikan persembahan yang terbaik, yaitu tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian sukacita kita akan semakin hari semakin melimpah. Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi supaya kita dapat menikmati sukacita Natal setiap hari, kita harus semakin taat kepada Dia. Kita harus semakin mengenal Dia.
dan kita harus mau rela mempersembahkan yang terbaik kepada Dia. Jikalau orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, harta yang berharga yang mereka miliki, kita diperintahkan untuk mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang hidup ini dan yang kudus kepada Dia. Dengan demikian, sukacita Kristus akan melimpah bagi kita sekalian. Sukacita Natal pertama akan mengalir dan melingkupi kita sepanjang hari, sepanjang waktu, dan sepanjang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.